Setiap menjelang padang bulan, kapan yang Jombang? Pertanyaan itu selalu keluar. Saya tidak merasakan capek, saya tidak merasakan ngantuk, energi saya berlipat-lipat justru. Pengajiannya kok kayak ngene. Nah, sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan, Cak. Apakah ada motivasi lain untuk pergi dari Jogja ke Jombang? Ya, merawat kekeluargaan kami. Iya. Karena saya keempat, Cak Fuad nomor pertama, terus kami 15 bersaudara. Sekarang sudah semuanya berkeluarga dan kita ngumpul setiap bulan kan, ngumpul dok kan sudah bahagia kan gitu. Terus kalau kita bahagia sendiri kan tidak enak. Kalau bisa kita juga kasih kegembiraan kepada masyarakat, maka kita bikin padang bulan itu. Dan Cak Fuad sekarang jadi kepala sukunya dalam tanda petik. Iya, jadi kalau boleh saya katakan mungkin itu termasuk motivasi yang sangat kuat bagi kami ya, untuk pulang ke Jombang setiap bulan. Itu motivasi untuk bertemu dengan keluarga, terutama kita ketemu ibu ya, dan juga bentuk dari meneruskan amal jariah, amal dari bapak, terutama ayah ya, yang meninggal dalam usia masih sangat muda, ya, dengan berbagai macam kegiatan yang sudah beliau lakukan. Ya. Jadi itu ada motivasi itu, saya kira sampai motivasi tadi Cak Til untuk supaya Cak Nun cukup di Jombang saja, tidak usah kemana-mana, ya. Yang akhirnya juga nggak bisa diwujudkan kan itu. Prakteknya juga enggak bisa. Tetap aja ya ke Lumajang, ya ke Jember, ya ke Malang, ke Gresik, kemana-mana juga akhirnya. Ya. Jadi itu saya kira motivasi yang kuat, dan itu tadi yang tidak kalah penting bahwa kami dididik melalui contoh-contoh dari apa yang beliau lakukan. Ya, tadi sudah Cak Nun ceritakan ayah itu bukan hanya sedekah ilmu ya, tapi ketika beliau mampu itu juga sedekah harta luar biasa. Misalnya mendirikan sekolah itu SPP-nya nggak ada. SPP-nya itu tahunan, setiap panen bayar sejumlah padi. Nggak ada SPP bulanan, nggak ada. Dan semua operasional sekolah itu kan ditanggung oleh beliau. Ya, mulai dari bukan soal beli kapur dan beli buku ya, tapi sampai bayar gaji gurunya untuk guru-guru ya, dan termasuk juga tidak hanya gaji, sebagian guru dibuatkan rumah, diberi tanah. Ya, itu beberapa guru yang dianggap ini sebagai nanti diharapkan sebagai penerusnya lah begitu ya. Ya. Dan ayah itu pikirannya jauh ke depan. Ya. Orang istilah sekarang itu beliau itu inovatif ya. Jadi pendidikan di madrasah kami itu tidak cukup dengan guru-guru yang ada di Menturo. Ya, beliau itu ingin sekolah itu betul-betul sekolah yang sebagai bentuk tanggung jawab ya untuk mengabdi pada masyarakat, sekolah yang bagus. Maka beliau datangkan guru-guru dari Jogja. Iya, ya, dari SPG Sanden, Bantul. Lulusan SPG Muhammadiyah itu. Dulu SPG yang ada di jalan apa itu? Dulu Berajan dulu. Oh, iya. Situ kan ada dulu apa. Nah, itu dari situ umumnya. Itu berapa orang? Tidak terhitung, mungkin ada lebih dari 7 ya. Setahun, 2 tahun ganti, dan umumnya mereka banyak yang terus menetap di situ. Kawin mereka di situ sampai anak di situ. Nah, ini yang luar biasa menurut saya. Tidak ada orang waktu itu terpikir sekolah-sekolah di sana untuk menghadirkan guru yang profesional ya. Ya, dan memang akhirnya madrasah kami itu termasuk madrasah yang dipandang orang lah. Bukan saja dari segi pendidikan, tapi terutama dari Jogja itu apa? Misalnya seni. Ya. Jadi yang namanya seni angklung itu Jombang tidak ada itu. SD kami punya itu kelompok siswa yang bisa memainkan angklung. Ya. Drum band itu saya masih ingat sekali. Dari mana duitnya? Beli pakaian seragam, beli macam-macam itu ya dari beliau. Karena saya yang waktu itu kasih beli ya. Cari sepatu untuk pemain drum band itu saya sampai Surabaya, Mojokerto, Jombang sampai Nganjuk mencari, karena harus seragam warnanya dan sebagainya. Nah, sampai sebegitu ya. Jadi itu semua adalah karena ingin agar
apa yang beliau persembahkan ke masyarakat itu bukan seadanya, bukan seadanya, tapi bagaimana bisa lebih baik. Nah, itu berbagai upaya yang dilakukan oleh ayah saya dengan tidak memperhitungkan ya keuntungan, ya kerugian dan sebagainya secara materi. Ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan nasional yang ayah dituan rumai di Menturo. Dituan rumai oleh ayah. Ya, misalnya zaman itu Masyumi sudah dibubarkan ya. Karena waktu saya masih kecil, tapi masih ada waktu itu masih ada PTDI, Perguruan Tinggi Dakwah Islamiyah. Ya, itu juga termasuk underbownya Masyumi dulu. Itu beberapa kali pertemuan nasional di kongresnya di Menturo. Ya, di Menturo. Dan itu ditraktir oleh ayah saja. Di desa itu? Iya, di desa itu. Di desa itu. Ya itu kan luar biasa. Jadi tidak hanya soal sekolahan dan pendidikan lokal ya. Saya berpikir sangat nasional. Contoh-contoh kecilnya ya. Jadi saya kenal radio BBC, ABC, radio-radio luar negeri itu ya tradisi dari ayah. Bukan televisi, radio jadi informasi, bukan soal hiburan itu loh. Saya pernah seingat saya buat ayah saya itu kalau ada guru baru diambil, direkrut dari Jogja, misalnya 3 orang, nanti dibikinkan 3 kamar dan 3 kamar mandi. Sampai saya pernah ngitung kamar mandi itu 34 di rumah kami itu, 34 kamar mandi. Karena setiap yang datang itu dibikinkan oleh ayah saya. Ini di luar yang dikasih rumah. Ya. Yang dikasih rumah. Itu ya. Bahkan juga tidak hanya dikasih rumah, dicarikan kerjaan, ada yang diangkat jadi mudin, ada yang diangkat jadi macam-macam. Dan sebenarnya lebih luas dari itu, karena kalau sekarang kita ribut pluralisme, sektarianisme, eksklusivisme, ya, terus inklusivisme segala macam itu, setahu saya itu makanan kita sejak kecil. Jadi misalnya koperasi Setiausaha namanya, itu jual sembako murah itu kan. Ketua koperasinya itu ketua PKI Menturo yang diangkat oleh ayah, karena orang PKI ini punya disiplin tertentu yang cocok untuk ngurusin koperasi, gitu ya. PNI, ya. Jadi kita tuh dari kecil sudah bergaul dengan macam-macam orang. Terus belum lagi olahraga ya Fat ya. Kita tuh kalau lomba 17-an kabupaten atau kecamatan itu all Menturo final. Jadi selalu yang masuk final tuh grup klub dari Menturo semua, gitu kan. Artinya tidak ketemu di awal-awal. Jadi grup A, grup B nanti ketemu puncaknya klub Menturo sama lawan klub Menturo, termasuk saya ngalamin itu. Artinya semua pelajaran yang saya terima ketika sudah tua dan sudah dewasa, pluralisme, kebersamaan, toleransi sosial, macam-macam itu menurut pengalaman kami sudah dididikkan, dipraktekkan oleh ayah saya sejak kecil. Tidak mungkin dong ketua BTI, ketua PKI dijadikan kepala koperasi oleh ayah saya yang dikenal sebagai semacam kiai kecil gitu ya. Dulu kita tidak ada masalah dengan itu semua, tidak ada masalah, urusannya koperasi kok, bukan ideologi kok gitu. Nah jadi kami menomorsatukan aplikasi-aplikasi untuk menggembirakan dan mempermudah hidupnya masyarakat, tidak memperhatikan, tidak terlalu pusing sama latar belakangnya, begitu. Nah sekarang kan kita sibuk bergolongan-golongan, bolo-boloan berdasarkan latar belakangnya kan gitu. Yeah. Gitu. Jadi pluralisme itu kita wis apal kecil aku, itu sudah makanan sehari-hari kita sejak kecil gitu loh. Itu Mas Sadat. Jadi ada, termasuk kita dibimbing oleh ayah dan ibu itu. Namanya orang di kampung itu kan tidak lepas dari ada yang suka dan tidak suka. Bahkan yang memusuhi pun juga banyak. Ada. Ya. Nah itu kami dididik. Setiap hari raya itu kami selalu diajak mendatangi orang-orang yang selama ini membenci kita kenal sangat membenci kita. Ibu saya selalu mengajak semua datang. Terlepas dia menemui kita atau tidak, pokoknya kita datang ke rumah. Gitu ya. Seluruh. Wah ini rame-rame, sekian anak itu ke situ semua. Ya ada yang menerima keluarganya, tapi mungkin yang bersangkutan tidak. Ya, tidak peduli kita. Pokoknya setiap hari raya kita harus datangi semua. Sowan kepada yang tua. Nah, jadi itu juga pelajaran yang berharga sekali ya, untuk pendidikan akhlak bagi kami. Ya.
pendidikan Iya. tanggung jawab itu saya mengalami sendiri. Saya kan sekolahnya tidak di sekolahnya ayah saya, tapi di dua desa sebelah timur, Bakalan namanya. Nah itu saya pernah pulang sekolah itu lewat sawah yang ada kerai atau mentimunnya, itu saya nyuri. Jadi tas sekolah saya itu kebak kerai itu sampai saku sini kebak kerai, ketahuan sama yang punya, dikejar saya. Dikejar sampai masuk ke desa Menturo. Terus ibu saya ngelihat dan ibu saya tahu bahwa ternyata saya dikejar karena mencuri timun itu. Gitu. Ibu saya langsung jewer saya dan langsung jalan kaki, ayo nang omahe sing kok colong kerai ini. Jadi saya diseret oleh ibu saya dari Menturo ke Sebani, diseret gini telinga saya, ketemu sama orangnya dan disuruh minta maaf sama yang punya sawah itu. Dan saya minta maaf, dan karena bapak itu terharu akhirnya malah disuruh bawa malah dikasih kerai banyak gitu ya. Timunnya itu. Itu sangat diperlukan setiap orang, oleh setiap anak sebenarnya untuk mengalami seperti yang saya alami itu. Bahwa kalau kita salah kita harus sportif, jantan, minta maaf kepada yang bersangkutan, dan itu terjadi tidak hanya saya, Kak Amir juga pernah, semua juga pernah mengalami seperti itu, dan ayah saya, ibu saya langsung menabrakkan kepada orang yang kita salah itu. Nah, menarik sekali cerita tentang latar belakang keluarga dan akhirnya jadi Padang Bulan ini yang menjadi ekspresi dari keluarga Menturo ini. Di mata Cak Fuad sendiri, bagaimana persepsi atau pengalaman-pengalaman apa tentang Padang Bulan ini, Cak, dari masa dulu sampai hingga kini? Ya, jadi Padang Bulan bagi saya nomor satu memang saya pulang untuk bisa ketemu dengan ibu dan saudara-saudara. Ya. Nomor dua karena memang saya ditugasi, ya sudah ada pembagian tugas saya dengan Cak Nun untuk pengisian materinya. Sementara adik-adik yang lain itu yang ngurusi ya semua yang diperlukan untuk itu ya, dan yang tidak kalah penting juga. Gitu ya. Nah, saya kebetulan waktu itu dengan tim saya kira itu sudah diputuskan bahwa kita pengajinya berbasis Al-Quran waktu itu. Ya, maka dibagi saya menjelaskan tafsir tekstualnya, nah Cak Nun yang kontekstual. Nah, itu semula, dan itu kita konsisten. Jadi setiap pengajian mesti selalu dimulai dengan saya pilih ayat. Kalau dulu malah urut dari awal gitu, ya. Kemudian Cak Nun menjelaskan ayat itu sesuai dengan konteks Indonesia yang jadi pada waktu itu. Ya. Meskipun mungkin dalam perkembangan ya itu menjadi bagi sebagian orang barangkali itu cuma formalitas ya. Tapi sebenarnya mereka itu menginginkan macam-macam. Ya tadi itu ada yang ingin datangi toko, ingin ketemu dengar artis dan sebagainya itu ya. Tapi kami tetap konsisten menjaga tetap ada waktu untuk kita mengaji tafsir. Gitu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Dan itu terus meskipun kita tidak konsisten dengan urutan. Coba kalau kita ngitung, kalau diurut Al-Quran ini kan kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan cukup umur untuk menafsirkan seluruh urutan Al-Quran. Jadi akhirnya Cak Fuad memilih yang menurut Cak Fuad terpenting dan yang ajaib, Pak Ustadz Banar. Saya merasakan, saya itu kan tidak terpelajar seperti Cak Fuad secara Al-Quran gitu ya. Bahkan juga secara akademis. Tapi saya tidak pernah mengalami pertentangan tafsir atau pendapat di dalam menafsirkan Quran itu dengan Cak Fuad. Bahkan seringkali itu saya menyiapkan X dari Jogja, dan Cak Fuad juga menyiapkan ayat X juga gitu loh. Jadi kita tuh tidak pernah mengalami problem mengenai materinya. Nanti ngomong apa itu terserah, itu gampang. Jadi dan selalu kompatibel, selalu nyambung aja gitu. Dan itu karena saya juga tidak berani sok pinter, karena saya tidak akan mempercayai pendapat saya sendiri tanpa saya konfirmasi kepada Cak Fuad yang memang menguasai bahasa Arab dan mengerti Al-Quran jauh melebihi saya gitu. Jadi saya juga tahu diri lah gitu ya. Jadi saya ya dilalah aja, alhamdulillah Allah tuh selalu nggaduk kayak gitu.
Selalu nggak doge, tidak pernah ada masalah. Saya tanya ke Mas Bandar sekarang sebagai orang yang selalu menghadiri padang bulan ini. Apa yang Mas Bandar rasakan? Artinya atmosfer apa yang dirasakan sehingga tadi di awal Mas Bandar selalu pengen datang ke padang bulan kayak biayaan tadi. Biayaan kayak cowok arep ketemu cewek. Pokoknya kudu rono. Kisarane gitu ya. Apa yang dirasakan? Saya nggak tahu, itu kayak ada magnet tersendiri. Cuman ada salah satu anggota keluarga saya saja ke sana. Pengajiannya kok kayak ngene gitu. Itu awalnya pengajiannya kok kayak ngene. Dia bingung. Tak ajak lagi, sesuai saya nggak menjawab apa-apa. Kapan nih Jombang? Awalnya dia bingung soalnya. Mungkin ya dia dari Pulau, mungkin kalau biasanya Cak Fuad buka dari ambil dari Al-Quran, terus nanti dibalik Cak Nun, udah beda nanti suasananya udah kemana-mana kan. Kok gini? Nah, saudara saya atau teman saya itu yang jenenge pengajian ini biasanya ngene. Itu. Iki pengajian apa piye to iki? Nah, dia masih bertanya, tapi setiap menjelang padang bulan, kapan yang Jombang? Pertanyaan itu selalu keluar. Ya, karena mungkin nggak tahu, kok merasa butuh gitu loh. Aku butuh rono. Mungkin kalau Cak Nun tadi mengatakan ini setiap bulan Lebaran atau berkumpul keluarga, mungkin yang lainnya juga aku kepingin Lebaran yang kono Yohan. Iya. Sabar itu. Jadi nanti Cak Fuad pasti punya rumusan dan kesimpulan sendiri berdasarkan pengalaman Cak Fuad ya. Tapi saya tuh merasakan gini. Di padang bulan tuh kita ndak mulang, kita ndak ngajarin orang. Di padang bulan tuh prinsip dasarnya adalah mengajak untuk bergembira dengan Al-Quran. Jadi outputnya harus selalu menggembirakan, membahagiakan. Bahkan saya sudah bertahun-tahun menyimpulkan anak-anak padang bulan yang datang itu bukan hanya gembira, mereka bahagia. Mereka bahagia sehingga mereka itu siap menghadapi apa saja. Menghadapi apapun yang terjadi di panggung, omongan kayak apapun, ide kayak apapun, itu mereka itu santai-santai saja karena urusannya di sini bukan pinter atau bodoh, bukan mengajar dan diajar. Urusannya adalah kita saling menggembirakan sebagai hamba Allah, sebagai manusia itu sama lain dan gitu. Jadi hasilnya itu kegembiraan memang. Saya bukan Cak Fuad, mungkin agak lebih kiai dari saya. Saya kan bukan kiai lah. Maksud saya akan ngajarin santri saya, wong saya bukan kiai, saya tidak punya santri. Saya cuma ingin mereka gembira. Saya ingin bikin mereka hidupnya aman sehingga kalau ada masalah-masalah apa dalam dialog saya antarkan untuk bisa mengelaborasi dan memanage persoalan itu yang akhirnya membuat mereka merasa aman dan gembira. Jadi saya kira prinsipnya nomor satu di situ. Makanya kemudian disebut sinau bareng. Ya sinau bareng atau ya gembira bareng karena tidak mungkin tidak gembira, pasti gembira di sana gitu loh. Karena memang tujuan sejak awal, dorongan setiap orang menurut saya itu memang ingin bergembira. Bahkan saya memberi kemurahan kue, kalian tuh datang ke sini tidur tidak apa-apa. Tidak harus mendengarkan Cak Fuad atau saya, enggak. Tidur, datang capek habis kerja, ngojek misalnya, datang jam 10 malam sampai jam 3 pagi, tidur dok enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang mendengar berkah Allah itu tidak hanya telingamu dan matamu. Yang mendengar itu juga detak jantungmu, yang mendengarkan seluruh berkah Allah itu, itu juga aliran darahmu, nalurimu, bawah sadarmu juga semua ikut mendapatkan berkah dari Allah. Asal Anda kesini ikhlas, Anda mendapatkan kegembiraan itu. Maka sebutan mereka kan kalau ke padang bulan ngecas lewat ya, ngecas aki kan gitu kan. Nah itu yang saya alami Cak. Jadi ketika saya sadar atau tidak sadar, dipaksa atau tidak, kadang-kadang kan Cak Nun WA dot merene ngomong tentang iki gitu loh. Waktu saya di rumah itu sudah ngantuk dan lain-lain.
dan lain sebagainya. Ketika kemudian saya paksakan diri atau saya dipaksakan sampai ke dalam lingkaran itu, yang terjadi adalah saya tidak merasakan capek, saya tidak merasakan ngantuk, energi saya berlipat-lipat justru. Saya nggak tahu, mungkin Cak Fuad bisa menerangkan ini. Ada apa sebenarnya dalam lingkaran ma'iyah atau lingkaran pengajian ini? Ya semuanya kan dari Allah ya. Yang menggerakkan, yang memberi kekuatan, ya, yang membuat orang dari loyo menjadi semangat itu semuanya kan Allah. Ya. Tetapi Allah juga tidak begitu saja memberikan itu. Nah itu tentunya berangkat sebenarnya dari hati masing-masing keikhlasan, kesungguhan ya, yang tidak pernah diucapkan, tapi itu ada di dalam hati orang masing-masing. Niat tulus apa sebenarnya yang ada pada dirinya untuk datang ya, untuk selalu berusaha tidak sampai mau ketinggalan. Ada kegiatan-kegiatan itu ya, itu semua energi dari Allah. Allah yang memberikan energi itu karena memang Allah tahu apa yang ada di hati orang-orang itu. Ya. Jadi seperti saya misalnya ya, memang waktu itu ya masih harus naik bis ya. Kalau dari Malang ke Jombang itu, dan bis Malang Jombang itu tahu sendiri ya itu ya. Ya seperti itu. Ya, dan itu bertahun-tahun. Ya, saya kira saya baru mobil itu mungkin setelah tahun 2000-an lah gitu ya. Yeah. Itu baru saya setir sendiri ya, dari berangkat sebelum maghrib, nanti jam 2-3 malam pulang ke Malang, itu setiap bulan seperti itu ya. Ya, dan tidak ada rasa capek ya. Iya, itu yang saya rasakan. Jadi, juga datang saya kadang di rumah itu subuh atau batas subuh jam 7 ya sudah ngantor, sudah ngajar sudah. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kita berangkat, kita itu tidak ada rasa terpaksa, tidak ada, atau tidak ada karena tujuan-tujuan yang inilah. Saya pernah punya rute berpikir gini Mas Edot, Mas Panar ya. Karena Anda orang Jeronimo ya, orang ngurusin lagu-lagu bertahun-tahun ya. Saya itu punya teori gini. Kalau kamu dengerin lagu, kamu amati mana yang lagu yang menyerap energimu dan mana yang memberimu energi. Jadi kamu harus bisa memilih musik itu nomor satu, bukan enak ndak enak, tapi mana lagu yang menurut kamu menambah energimu dan mana yang menghabiskan energimu. Dan itu ternyata tidak hanya lagu apa saja, kamu mengalami apa saja, kalau bisa di set up supaya menumbuhkan atau menambah energi. Jadi ibarat gini loh, manis itu tidak manis kalau lidahnya tidak bisa merasakan manis. Jadi harus ada perjodohan antara gula yang manis dengan lidah yang mampu merasakan manis. Jadi kalau di internet ya server sama receivernya kan harus jodoh kan gitu. Kita datang ke pengajian Padang Bulan, kalau receivernya tidak benar, ya nanti energinya cepat habis, capek kamu nanti gitu. Maka orang yang datang ke Padang Bulan sudah terlatih sedemikian rupa sehingga dia menyiapkan receivernya, bahan alat-alat penerimaan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dalam pikirannya sedemikian rupa sehingga kalau di panggung Padang Bulan kan memang kita berusaha semaksimal mungkin, kita tidak akan memberikan hal-hal yang bikin mereka capek. Kita hanya memberikan hal-hal yang membuat mereka gembira, yang membuat mereka optimis, yang membuat mereka tidak putus asa, yang membuat mereka merasa aman, membuat mereka tegak secara kejiwaan dan gitu. Nah mereka kalau datangnya itu dengan kecurigaan, dengan MH itu Syiah misalnya gitu, MH itu agak liberal misalnya gitu. Kalau kamu datang dengan lidah seperti itu ya kamu capek, karena kamu nggak jodoh dengan apa yang akan saya berikan kepada kamu, kan gitu. Makanya di Padang Bulan tidak pernah ada masalah itu. Karena yang datang itu orang sudah menyiapkan lidahnya, lidah rohaninya gitu ya. Begitu datang itu asal niatnya benar, hatinya tulus, pikirannya terbuka. Ya mereka ikut ketawa-ketawa, ikut gembira, kemudian pulang itu dengan seger ya Pak ya. Pulang dengan seger, nggak capek. Termasuk saya nggak pernah capek. Nggak ada ceritanya jam 3 pagi selesai Padang Bulan terus pulang ke Jogja kecapean terus sampai sini tidur seharian, nggak ada. Tekan kini ya adus sarapan, udah setelah itu ngapa-ngapain, kerja lagi kan gitu, nggak ada masalah. Jadi orang mungkin tidak percaya kok bisa nggak capek loh, kan ada teorinya. Capek dan tidak capek, istirahat dan kerja itu kan bisa diinovasi.
Misalnya gini, saya capek nulis, terus saya ngaji, terus. Nah ngajinya itu berfungsi istirahat. Dari nulis. Dari nulis. Nah, sementara ngaji itu nanti akan capek, maka saya akan nyapu misalnya, nyapu atau saya ngapa-ngapain di kamar mandi, bersih-bersih atau segala macam. Itu adalah istirahat berikutnya dari capeknya ngaji tadi. Jadi setiap kali itu ada dialektika antara kreatif, rekreatif, kreatif, rekreatif. Nah, kita kan mengenalnya kan yang namanya kreatif itu kerja, rekreatif itu adalah istirahat, tidur atau leha-leha. Enggak, saya enggak pakai teori itu. Setiap pekerjaan yang berikutnya adalah istirahat dari pekerjaan sebelumnya. Nah, kalau itu kita latih, kita bangun, maka capek itu tidak sebagaimana orang capek. Dan alhamdulillah itu sebuah metode kesehatan yang memang berbeda dengan yang baku gitu, yang teoritis selama ini ada gitu loh. Kan nggak ada ceritanya kita habis mainan jam 3 pagi terus loyo, terus nanti tidur seharian untuk bayar, nggak ada. Mas Edot kan juga tetap ke rumah sakit jam 7 jam 8 pagi tetap ke rumah sakit, nggak ada masalah. Ya mungkin ada sedikit-sedikit ngantuk dikit, tapi itu kan nggak terlalu mendasar, nggak terlalu prinsip itu ya. Jadi menurut saya ada banyak kemungkinan penjelasannya kenapa. Wong dia ndak temennya Mas Bandar nggak pengajian kok koyong ini, tapi njaluk meneh kan gitu. Tapi minta lagi kan, pengen lagi kan. Jadi itu malu-malu mau kan gitu kan. Kita sendiri selalu mencari Mas Edot. Apa tuh yang bikin orang kok bergembira, bahkan bahagia gitu. Kalau lihat ekspresi mereka bahagia bukan hanya gembira. Karena bahagia itu menurut saya kualitasnya lebih tinggi daripada gembira ya Pak. Apalagi ada kemerdekaan berpikir, kemerdekaan ekspresi. Jadi saya mohon maaf ini, kalau Cak Fuad kan tertib ya, kalau saya kan ono kulturalnya, ada misuhnya, sok-sok ono, ada apa yang kasar-kasar dikit, kalau Cak Fuad kan tidak mungkin. Nah saya yang bagian itu, gitu ya. Itu kan membuat mereka taek korek gitu. Murid-murid agak ngomong taek, boten, ndak apa-apa. Bagaimana ndak apa-apa, ngomong taek ndak apa-apa untuk mereka, karena taek itu baik atau tidak, itu kan tergantung konteks komunikasinya. Itu kadang-kadang ditunggu loh, Cak. Loh iya, malah orang malah iya.